Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Malam ini kita akan menjadi malam doa untuk kesembuhan, mujizat Tuhan dan sebagainya. Nah, berbicara tentang doa dan kesembuhan Bapak Ibu Saudara, saya teringat akan satu kisah tentang seorang tentara marinir Amerika Serikat. Pada waktu itu dia terpisah dari kesatuannya. Di tengah-tengah hutan belantara dia sendirian. Di tengah-tengah kepanikannya, tiba-tiba dia melihat tebing di depan dia ada sebuah goa. Lalu kemudian dia berlari masuk ke dalam goa itu untuk berlindung di dalamnya. Dan ketika dia tiba di dalam goa itu, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, aku minta perlindungan yang kokoh daripadamu. Lalu kemudian setelah dia selesai berdoa, tiba-tiba dia melihat ada seekor laba-laba terjatuh dari atas mulut lubang goa itu. Lalu kemudian laba-laba itu mulai membuat jaring. Sekian lama dia membuat jaring, dan pada waktu si tentara marinir Amerika Serikat ini melihat laba-laba itu, dia tertawa. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, yang aku minta itu perlindungan yang kuat. Kenapa engkau beri aku seekor laba-laba? Berjam-jam laba-laba itu terus menjalin dia punya sarang di mulut lubang goa itu. Dan setelah sekian lama, lalu tiba-tiba dia mendengar ada suara musuh datang mendekat. Di tengah-tengah ketakutannya, dia mendengar mereka berkata, kita tidak usah masuk ke dalam goa itu. Sebab tidak mungkin ada satu orang manusia bisa masuk ke dalam gua itu tanpa merusak jaring laba-laba ini. Dan tentara marinir Amerika Serikat itu pun terluput. Daud juga pernah mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, ketika dia lari dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Ketika dia ada di padang gurun Maon, lalu kemudian Saul dan tentaranya sudah mengepung dia, seakan-akan sudah tidak ada jalan, tidak lagi harapan. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang kritis itu, tiba-tiba salah seorang tentaranya datang dan berkata, kita harus segera kembali ke kota, sebab orang Filistin sudah memasuki kota. Dan Daud pun terluput. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ancaman hari-hari ini, tentu mara bahaya senantiasa menghadang langkah kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya, perlukah kita merasa takut? Tentunya tidak. Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, maka kita percaya siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekalipun seringkali penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Sebagaimana halnya tentara marinir Amerika Serikat ini, apa yang dia minta tidak sepertinya apa yang Tuhan kabulkan. Namun Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, pada waktu kita datang di tempat ini, datang di dalam ibadah doa untuk kesembuhan, mujizat, apapun itu, biarlah kita boleh tetap percaya, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Berhenti mengatur Tuhan, bahwa Tuhan harus mengikuti apa yang kita minta. Ada banyak orang seringkali Bapak Ibu Saudara mencoba untuk mengatur Tuhan, mengajari Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan dalam hidupnya. Tuhan, kalau engkau sembuhkan saya, kalau engkau Tuhan begini dan begitu dan begini, kita ajarin Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran dan rancangan hati kita. Sekalipun kita tahu kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, bukankah sampai hari ini kita masih terus saja melakukannya, mengatur, mengajari Tuhan sesuai dengan cara dan maunya kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya, dan biarkan Tuhan menggenapi janjinya bahwa dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita hanya percaya. Buang semua keraguan-raguan kita, sebab keraguan-raguan kita tidak akan mengerjakan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk berkata, takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku.
sekali lagi sama-sama katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Yang setuju katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan badai datang menerpa hidup kita. Entah itu badai ekonomi atau badai sakit penyakit atau apapun itu. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan jalan di depan kita seakan-akan buntu, sehingga hal itu membuat kita merasa takut untuk melihat ke depan. Sebab ketika kita melihat ke depan, apa yang kita lihat? Kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga hal itu membuat kita menjadi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sedemikian takutnya, sampai-sampai kita merasa kita tidak mempunyai cukup keberanian untuk menjalani kehidupan yang ada di depan kita ini. Kalau itu yang sedang engkau alami Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini engkau sedang merasa takut melihat ke depan, izinkan saya mengajak kita untuk menengadahkan wajah kita ke atas. Sebab pada waktu kita melihat ke atas, maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita, asalkan bersama dengan Tuhan, kita percaya semuanya pasti akan menjadi baik adanya. Itu sebabnya sekali lagi di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau katakan, tak akan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Masih ada jalan terbuka untuk
kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Hanya Engkaulah yang kami andalkan, yang kami percaya Engkau sanggup melakukan segalanya. Hinalabayarabasik hinarabo, hinalabayarabasyande hina, hinalabayarabasik hinarabo, hinalabayarabasyande hina. Selamanya hanya Engkaulah Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tanda kita menyerah kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan malam hari ini. Dia akan menyelesaikan semua perkara kita. Dia akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Sebab tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Hinalabayarabasik hinarabu, hinalabayarabasik hinarabayarabasyande hina, hinalabayarabasik hinarabu hina. Selamanya hanya Engkaulah Tuhan yang kami percaya. Selamanya hanya Engkaulah yang kami percaya. Malam hari ini setiap kami datang di tempat ini karena kami ingin mengalami kuasa-Mu yang lebih lagi. Sebab kami tahu kepada siapa kami meletakkan pengharapan kepercayaan kami, bahwa Engkau tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepadamu Tuhan. Malam hari ini izinkan kami mengalami kuasa-Mu yang lebih lagi. Sekalipun kami sadar ya Tuhan, bahwa itu akan membawa kami kepada banyak hal yang mungkin tidak bisa kami mengerti. Tetapi kami tahu satu hal, di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apapun yang sedang Engkau buat, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mungkin malam hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengharapkan mujizat kesembuhan atau yang lainnya. Dan saya akan bacakan sebuah kisah firman Tuhan tentang seseorang yang sakit Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan dari Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ke 15. Judul dari perikop ini, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya.
Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang itu. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya orang yang membawa berita tentang kesakitannya Lazarus ini tidak membawa berita itu dengan tenang-tenang. Tapi mungkin mereka datang dengan panik. Guru, Tuhan cepat datang ke tempat kami. Saudara laki-laki Maria dan Marta sakit dan hampir mati. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menarik di ayat 36 dikatakan apa tadi? Ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia ada. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bilang ini, bisa-bisanya ya iseng benar. Orang udah panik gak karu-karuan, malah ini sengaja. Dan di ayat ke-15 dia berkata lebih lagi apa? Syukurlah aku tidak ada. Syukurlah aku tidak hadir di sana pada waktu itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, orang banyak sudah salahin Tuhan. Karena Tuhan begitu lambat, dia terlambat. Lazarus yang tadi sakit sekarang udah mati. Lalu bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah, Tuhan pasti punya maksud di balik semuanya itu. Kenapa Tuhan berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu? Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau waktu itu Tuhan Yesus dipanggil langsung dia datang, maka Lazarus cuma sembuh dari sakit. Tapi dengan penundaan, dengan keterlambatan Tuhan datang, dia ingin menyatakan kemuliaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Lazarus bukan hanya disembuhkan dari sakit, tetapi Lazarus dibangkitkan dari kematian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini seringkali Tuhan bawa kita masuk ke dalam waiting room-nya Tuhan, ruang tunggunya Tuhan. Dan berbicara tentang kata tunggu, Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak ada satu orang pun dari antara kita yang senang disuruh tunggu.
Bahkan menunggu itu pekerjaan yang paling menyebalkan. Kenapa? Karena hari-hari ini manusia dibuat semakin tidak sabaran. Buktinya apa? Segala sesuatu dalam hidup ini sekarang dibuat serba instan. Dari makanan sampai seluruh aspek kehidupan dibuat serba instan. Dan ini kebawa dalam kehidupan doa kita, sehingga pada waktu kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, kita maunya cepat Tuhan, cepat, cepat. Bahkan tidak jarang kita beri batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak sembuhkan saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam Dia. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, biarlah Tuhan beri kita kerendahan hati untuk mau mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong kita. Sebab cara Tuhan menolong kita, seringkali kita tidak dilepaskan dari masalah. Tetapi kita ditolong, disertai di dalam masalah itu. Jadi cara Tuhan itu tidak bisa terselami oleh kita. Dan kita tidak bisa mengatur Tuhan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Sebab jalan pikiran dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada setiap kita. Kairos itu waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh masa. Waktu Tuhan tidak bisa ditentukan oleh peredaran bumi. Sebab Tuhan berada di atas waktu. Dan kronos adalah waktu yang manusia hidupi. Bahwa satu hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 29, 30, 31 hari, 1 tahun ada 365 hari, dan seterusnya. Dan dari kronos lahirlah kata kronologi, urutan waktu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita harus menjalaninya dulu baru kita bisa mengerti. Dan Bapak Ibu Saudara dengar baik, Tuhan tidak tunduk kepada kronologi. Sebab menurut kronologi, Lazarus sudah mati 4 hari, sudah busuk dagingnya. Tetapi ketika Tuhan datang dan mengintervensi, Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah busuk dagingnya, berjalan keluar sendiri dari kuburnya. Ketika Tuhan datang dan mengintervensi, yang tidak mungkin pun bisa dijadikannya mungkin. Ketika Tuhan datang dan mengintervensi, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Sebab Tuhan bisa melakukan apa saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan membawa kita masuk ke dalam waiting room-nya, ruang tunggunya, karena Tuhan sedang melatih kesabaran, kesetiaan kita, dan Tuhan sedang membentuk karakter kita. Sebab Tuhan lebih tertarik kepada pembentukan karakter kita daripada sekedar menyelesaikan masalah kita. Itu sebabnya teruslah percaya dan teruslah bergerak di dalam kairosnya Tuhan. Sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan
Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Di dalam usianya yang sudah begitu lanjut, Abraham dan Sarah dijanjikan akan mempunyai keturunan. Bukan hanya keturunan, Bapak Ibu Saudara, tapi keturunan yang akan seperti bintang di langit, pasir di lautan banyaknya. Namun setelah mereka tunggu puluhan tahun, janji itu tidak digenapi. Seakan-akan Tuhan itu lupa dengan apa yang dia janji. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli dengan apa yang dia janjikan. Lalu Sarah keluar dengan ide yang menurutnya brilian. Jangan-jangan lewat dialah aku akan memperoleh keturunan. Tapi ide yang Sarah pikir itu brilian, pada akhirnya justru mendatangkan bencana bagi dirinya dan bagi banyak orang. Bahkan sampai detik ini, pertikaian tidak pernah kunjung selesai oleh karena ide yang menurut Sarah itu brilian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pemikiran yang menurut kita itu yang terbaik, belum tentu terbaik menurut Tuhan. Pemikiran yang menurut kita itu yang terbaik, justru sering kali menjadi hambatan bagi pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Good idea is not always God's idea. Serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Biarkan Dia bekerja sesuai dengan caranya dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yang percaya katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
iman sekali lagi. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kita melewati waktu yang begitu panjang untuk mencapai sasaran yang menjadi tujuan kita. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan kesengsaraan, kesakitan yang begitu dalam tengah kita alami. Pergumulan hidup yang berat membuat kita sampai menitikan air mata. Namun jangan dulu putus asa. Ingatkan kepada diri kita bahwa ini belum berakhir. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sebab di dalam Tuhan, semuanya pasti akan menjadi baik. Semuanya pasti akan menjadi indah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, nantikan waktunya Tuhan. Mungkin saja Tuhan itu seakan-akan begitu lambat. Tapi satu hal yang pasti, Dia tidak akan pernah terlambat. Tepat pada waktunya, Dia pasti akan memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita. Dan kalau setiap doa kita selalu dijawab iya oleh Tuhan, maka tentunya tidak akan pernah ada masalah dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kalau jawabannya tidak? Tentu kita merasa sedih, kita merasa kecewa, bahkan mungkin kita marah sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalaupun jawaban Tuhan atas doa kita tidak, itu bukan berarti Tuhan itu jahat sama kita. Bukan karena Tuhan itu lagi pilih kasih. Ketika Tuhan menjawab tidak pada permintaan kita, itu karena Dia sedang mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta kepadanya. Itu sebabnya sekali lagi, nantikan Tuhan. Belajar dari apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Kalau hari ini kita serasa di bawah Tuhan berputar di padang gurun hidup kita, Tuhan ingin kita terus menaikkan syukur dan pujian. Sebagaimana halnya bangsa Israel ketika mengelilingi tembok Yeriko itu. Sebab pada waktu kita menaikkan pujian, maka ada kuasa di atas pujian itu yang akan turun bekerja menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau hari ini seakan-akan kita merasa Tuhan itu sedang berdiam diri, seakan-akan Tuhan itu berpangku tangan, seakan-akan Tuhan itu tidak peduli, izinkan saya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya di belakang kita, Dia tidak pernah berhenti bekerja untuk menggenapi setiap janji-janjinya atas hidup kita. Dia tidak pernah berhenti berkarya untuk menggenapi semua rencananya atas hidup kita.